Cuaca panas di Rabu siang makin terasa terik saat dari kejauhan terlihat gumpalan asap putih di dekat tower seluler di Kampung Tower Indah, Kelurahan Muka Kuning, Seibedo. Persis di seberang jalan raya depan Rusun Muka Kuning, Kampung Aceh. Di balik gumpalan asap putih nampak jilatan api dengan beringas, menghanguskan dan meranggaskan pepohonan hijau di hutan lindung ini. Makin lama jilatannya makin merambat hingga ke pucuk sebuah pohon. Cuaca panas dan hembusan angin makin membuat api leluasa melahap hutan di sana. Dengan cepat api menjalar dan akhirnya menghanguskan hamparan hutan belukar di sela-sela pepohonan tinggi yang sudah tampak jarang. Kebakaran di Rabu siang ini nampak tidak begitu membuat warga di sekitar menjadi panik. Meski jarak rumah mereka dengan pusat api tidak kurang dari 300 sampai 400 meter. Saat kebakaran terjadi, setengah jam kemudian sebuah mobil pemadam kebakaran meluncur dari jalan raya dan masuk ke gang kecil di lahan kosong. Cukup sulit untuk mendekati areal karena memang di lokasi ini merupakan perbukitan. Melintasi jalan bergelombang, mobil langsung menuju ke titik api yang sudah sedemikian luas melahap hutan di sana. Sesampainya di lokasi, petugas mesti memanjat bebukitan bekas kebakaran lantaran tidak ada lagi jalan masuk ke sana. Setelah 15 menit tiba di hutan dekat terjadinya kebakaran, petugas langsung menyemprotkan api. Sayangnya, belum lagi api bisa dikuasai, petugas mesti terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka kehabisan stok air bersih untuk menyiram api. Mereka kemudian menunggu mobil pemadam kebakaran lainnya yang tengah menuju ke lokasi. Ari Cahyono, seorang petugas menyebutkan bahwa hari itu pemadam kebakaran BP Batam juga tengah melawan api dalam kebakaran di hutan belakang Batamindo Pitu 4. Ia juga menduga kuat kalau kebakaran ini lantaran sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Kebakaran dua titik. Di mana aja, Pak? Yang di Pitu 4 satu, yang di ini namanya dekat pintu mana? Aduh, sebelah rusun, seberangnya rumah susun. Ini, Ya. kira-kira ada berapa hektar ini? Ini bisa kurang lebih sekitar 2 hektaran. 2 hektaran? 2 hektar. Pak, kalau dilihat dari polanya ini dibakar Bisa, atau terbakar ini, Pak? Ini biasa dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oknum, Pak ya? Oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kira-kira nggak jauh dari itu ada rumah liar. Suroto, Ketua RW 8 Kampung Tower Indah mengatakan bahwa setengah jam setelah kebakaran ini terjadi, warga yang mengetahuinya langsung menghubungi pemadam kebakaran BP Batam. Ya sekitar 4 jam lah. 4 jam. Iya, 20 menitan lah. Ada berapa luasnya, Pak? Luasnya sekitar berapa? Ada 1 hektar, Pak? Nggak ada ya? Ada hektaran lah. Terus antisipasinya gimana tadi? Kok langsung ada? Antisipasinya langsung kita telepon ke BPK, langsung turun itu pemadam menuju ke lokasi. Dan warga kita ingatkan kalau membuang puntung rokok jangan sembarangan. Demi keamanan kita bersama, yang bersama. Kalau kita bawa sembarangan, nanti tadi begini siapa yang bertanggung jawab akhirnya. Aksi tangan jahil mungkin, Pak? Kurang mengerti, Ya. tapi kan orang lagi iseng di tepi jalan, Pak, buang puntung rokok atau macam mana, dia nggak sengaja, tapi ujung-ujungnya menjadi permasalahan macam ini. Oke, Pak. Di lokasi juga tampak Camat Seibedo, S. Taufik Riyadi, ditemani Lurah Muka Kuning, Heri, tengah berkoordinasi dengan pemadam kebakaran BP Batam. Untuk daerah karena mungkin musim panas ya, panas dan kondisi daerah ini kan rawan daerah hutan kita, tapi sudah antisipasi dari pihak kita udah menghubungi ke BPK dan sudah ada gerakan itu sudah mengantisipasi untuk bisa menyelesaikan tentang kebakaran.
Ya itulah yang kami sampai sekarang belum bisa menentukan, nanti bersama mencas ya apa itu dibakar atau kebakaran. Yang penting intinya kita udah cepat segera ditanggulangi aja. Fenomena kebakaran ini seperti pemandangan yang sudah biasa. Bahkan warga yang ada di sekitar lokasi kebakaran juga tidak nampak antusias melihat atau sekedar ikut membantu petugas untuk memadamkan api. Tidak jauh dari lokasi kebakaran, di sisi bukit yang terbakar ini tampak dari kejauhan deretan rumah warga. Jaraknya sangat dekat dengan pepohonan yang juga tampaknya tengah membara. Nampaknya status hutan lindung yang melekat itu saat ini sudah tidak sakral lagi. Bahkan hutan lindung itu kini tak lagi terlindung dari aksi tangan jahil. Dari Muka Kuning, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan.